bermain gitu loh. Tetapi anyway teman-teman semuanya, ngomong-ngomong Sunhawk, langsung aja kita masuk ke game pertama untuk hari ini. Sunhawk, Sunscreen dan Hoki. Yes, Southern sudah terbang. Dari arah mana nih ya, Dona? Kayaknya dari arah atas Hatin nih. Oh bukan, box. Jauh banget ke bawah. Udah lama gak main Sunhawk. Lu sekarang jadi mainnya di mana? Gue Miramar cuy. Livik kan? Enggak, gue Miramar. Gue pecinta Miramar, pecinta El Pozo. Apalagi El Pozo, semua properti di Miramar, jenis di Miramar itu ada di El Pozo. Lu berarti sering main sama Eldoge Oh iya. gitu-gitu? Tim terkuat, teman-teman terkuat di Miramar. Eldogi, Hodidia, Reski Boga, Windy, Jelly, dan Sanskoy. Iya. Udah lama juga gak nge-cast, jadi agak sedikit lupa gue vibes-nya. Welcome back. Iya juga ya. Gue tadi mau ngomong itu loh, karena lu lagi asik banget sama EVOS Meong lu ini. Oh iya. Gue jadi kayak kelupaan. Welcome back setelah 1 season lamanya kita berdiri, akhirnya kita duduk juga ya. Junior di sini. Mending 1 season, Don. Berapa season? Gue dari season Kita 3. berdua. Oh kita, lu berdua. Kalau lu iya udah lama gitu. But Jadi anyway, ini dia teman-teman semuanya. Awal-awal pembuka kita sudah diperlihatkan atau dipertontonkan dengan pertemuan 2 tim sekaligus di bagian Sahme. Sahme, ya sebagaimana dari pemain Void pun sudah 2 playernya tertumbangkan di situ. Namun adanya refrag yang dilakukan juga dari Mineral. 2 playernya pun sudah tertunduk lemas, bagaimana mereka harus menentaskan lagi seorang Banyu, dan Mineral pun maju perlahan-lahan untuk mencari pemain Void yang lainnya. Namun Linux dan Banyu saja masih aktif. Duanya tersungkur lesu, Flykiro dan juga Mineral, namun ada sedikit waktu untuk mereka merevive sesaat. Namun Kinan tidak ingin menyerah begitu saja, masih bertahan dia dengan seorang Alpha, pemain yang sangat luar biasa sekali, dan juga menjadi Terminator untuk season sebelumnya. Betul, apalagi di 2 hari kemarin kita bisa melihat Alpha berkali-kali menjadi man of the show dari timnya sendiri untuk saat ini. Jadi ini masih terbuka lebar banget kesempatan mereka untuk bisa membalikkan keadaan. Poin kali ini yang akan dipermain oleh K9, tetapi K9-nya langsung tersungkur lemas dan langsung dieliminasi. 1 poin lagi berhasil masuk ke arah 2-1, sementara Alpha masih stay aja di balik sebuah rumah kali ini. Yes, agak sedikit sulit nampaknya untuk Alpha mencoba nge-clash karena ini lebih ke arah close combat compound. Jadi chance untuk dia sustain sangat sedikit menurut gue, dan lihat saja nanti bagaimana untuk pemain 21 pun kalau mereka kayak nyetor nyawa 1 demi 1 maju ke Alpha, ya mereka juga bisa rata semuanya. Begitu dari Alpha sedikit disengage untuk mencari celah juga untuk memberikan space juga terhadap lawannya, menjadi last man standing untuk bertahan, mengamankan placement point juga, dan Alpha masih belum tahu juga arah mana yang ingin dia jauhi. Namun dari arah CCTV yang lainnya, GD Gits bermain di situ. Oke, nggak ada Sky, tapi Bots nampaknya sudah bersedia juga di area bukit, dan begitu pun sudah mengokan 1 buah granat, 1, 2, 3 ke arah depan. Duar! Bebek masih belum selesai, namun lihat apa yang dilakukan Olen. Refrag granat pun juga dilakukan, namun masih jauh di atas bebatuan. Bots masih belum terlalu on point, masih kalah sebelah kiri. Masih spekulasi saja, namun Daybot sedikit mendekat untuk memberikan bala bantuan juga terhadap Alan. Betul sekali untuk saat ini, dan mungkin juga mengacaukan fokus dari seorang Bots, seorang diri di sini dari tim Dewa United. Sementara itu Bots nampaknya akan tarik mundur sedikit untuk langsung saja nge-regroup bersama teman-temannya, tetapi step by step aja selagi dia juga mewaspadai pergerakan dari pemain-pemain Genesis Dogma Gates untuk saat ini. Ini menurut lu bakalan ini nggak sih, mereka berdua komit nggak sih? Meanwhile, masih ada sekitar 700 meter jarak yang harus mereka tempuh untuk masuk ke dalam circle. Sebenarnya bakal disengage sih menurut gue sih. Dan hal yang wajar juga, mereka saling mengetahui satu sama lain, ada di docks, adanya di sekitaran cave juga. Mereka mengamankan sisi-sisi lain juga untuk memantau pergerakan lawan masing-masing, rotasinya akan kemana. Jadi hal yang wajar, dan menurut gue juga nggak terlalu bakal di engagement juga. Namun untuk tiket nonton konser virtual Blackpink pun bisa kalian dapatkan di situ, dan menonton virtual langsung di in-game PUBG Mobile. Begitupun dari area sisi lain tidak ada pertarungan yang terlalu signifikan. Damai sentosa, aman sekali, hanya Void saja yang tadi terhantam oleh pemain-pemain dari 21. Betul sekali, masih tersisa Alpha seorang diri dari Void. Tetapi selagi kita menunggu klasik ya di menit-menit awal, Junior dan juga teman-teman semuanya. Kenapa?
Tidak Kenapa? ada yang terjadi. Aduh, kenapa? Gua pengen ngomongin Iya. beberapa topik di sini selagi Topik, kita iya. menunggu. Jadi kan sebenarnya PUBG Mobile adalah game yang udah lama juga ya Iya, iya. berdirinya. Kita Kurang sudah lebih bisa 2018, 2019, 2020, 2021, hampir 5 tahun. hampir 5 sampai 6 lah ya. Enggak, 4 sampai 5. Bentar. 2019, 18, Wah, ini. Oh ya 4 sampai 5. Pantes masih S1 awal ya. Gue taunya soalnya hitung-hitungan 4 kali 5. Itu EVOS. Parah banget. Itu menurut Mimin PUBG Mobile ya. Iya. 4 kali 5 ya EVOS. 20 soalnya ya. Iya. Untuk saat ini, tetapi ini dia langsung Oh, dikasih main lihat tuh ya. Putra Pito itu Laser. Jadi menurut gue ini keputusan yang tepat dari seorang coach Shinyo untuk memainkan dari Laser. Mereka butuh poin banget. Dan ternyata dari seorang Lapar masih belum cukup kuat bermain di PMPL. Walaupun punya potensi. Punya potensi ya. Well, kita lihat saja potensinya nanti akan dimaksimalkankah, dimanfaatkankah, atau bagaimana gitu ya. Tetapi balik lagi dari topik gue yang awal, gue pengen kayak ngomongin sesuatu. Mungkin lu sebagai mantan analis di season sebelumnya, iya, betul kali sekali. ini di season kali ini lagi menjadi caster, bisa memberikan atau membagikan beberapa tips and tricks mengenai bagaimana caranya kita bermain PUBG Mobile, bagaimana caranya kita kayak bisa lebih tanda kutip jago ya Iya. untuk bisa memanfaatkan dan juga bermain di dalam game ini sendiri gitu. Karena balik lagi PUBG Mobile ini kan gamenya udah lama, terus kayak pastinya kita tuh pengen game ini tetap kayak Sustain. dan juga newbie friendly gitu loh. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjutnya, ini dia EVOS nampaknya. Mereka sedikit demi sedikit sudah mulai menunjukkan taringnya. Membuka tembakan dari seorang KF ya, walaupun memang tembakan itu untuk memberikan pressure saja, gertakan ke arah depan sana. Yes, nggak hanya sekedar keretakan, nampaknya Dona tadi Fokker pun berhasil di take down oleh seorang Micro Blue. Yep. Micro Chups, namun dari KF tadi memberikan follow up dan belum ter-take down dan masih cukup aman dan bahkan berhasil dibangkitkan kembali oleh pemain DG. Fokker aktif kembali setelah dia ditransfer dari Boom Esports. Gue pikir Fokker ini bakal menjadi Nerpehko-nya di RRQ. Gue pikir juga gitu loh, Yes. beberapa season kan kayak nggak pindah-pindah, Yes. nggak keluar sama sekali di Apalagi- Boom sendiri gitu. Iya, apalagi banyak momentum sekali yang dia ciptakan untuk Boom, beberapa kali clutch, beberapa kali momen-momen ketenangan, begitupun pressure yang diberikan terhadap lawannya. Apalagi saat Ponbit juga masih berada di Boom. Gue suka banget duet antara Fokker dan juga Ponbit. Ini duet-duet yang sangat amat mematikan di lini depan. Iya, ini kayak Fokker adalah ya bisa dibilang kalau nggak satu-satunya adalah salah satu star playernya dari Boom sendiri, dan nampaknya ada sedikit perubahan sistem atau perubahan meta yang terjadi di Boom sendiri. Kita bakalan lihat hasilnya akan seperti apa, sama seperti kita akan lihat hasil spray yang dilakukan oleh seorang Boom tadi akan seperti apa, hanya memberikan beberapa damage saja ke lawannya di depan sana, dan dengan begitu Boom nampaknya akan mencari posisi yang lebih enak lagi supaya bisa melihat vision yang lebih luas lagi. Betul sekali. Kemudian pun mereka berpencar juga sangat luar biasa. Mereka mengambil sisi-sisi high ground. Begitupun harus sedikit berhati-hati juga. Jangan terlalu terlena. Begitupun dari seorang Boom masih memberikan pressure terhadap GPBR yang saat ini dia sedang bersaing sama Onyx untuk memperebutkan tahta di hashtag 1. Namun dari Onyx belum bermain, jadi Onyx masih bisa memantau saja pergerakan-pergerakan seperti apa yang dilakukan oleh GPBR. Akankah agresif seperti kemarin, 18 elimination bisa mereka koleksi, ataukah di hari-hari berikutnya mereka sulit untuk menjaga ketahanan poin mereka. Booms masih juga menelaah pergerakan-pergerakan di sekitaran dari jembatan-jembatan yang sudah disecure oleh Hades dan juga Gremory. Dua player dari GPBR yang lain belum terlihat oleh mata kita ini, Dona. Yap, masih belum terlihat oleh mata kita dan juga oleh observer kita untuk saat ini. Sementara itu, Pertanyaan lo tadi apa ya? Ngomeng-ngemeng ya? Jadi lupa kita. ini soalnya seru banget sih di awal-awal kayak gini. Seru aja sih, Sebenarnya belum iya, seru banget sih. banget sih menurut gue. Menurut gue seru aja sih. Belum seru-seru banget sih. Ya udah kali ini gue setuju deh sama lu. Makasih. Karena ada beberapa pertemuan manja yang terjadi antara tim-tim di sini. Jadi nampaknya gue masih belum bisa mengeluarkan pertanyaan gue tadi. Tapi Oh. sekarang pertanyaan gue mungkin muncul ya. Bagaimana tuh? caranya memprediksi circle sebenarnya Junior? Ini Kalau untuk- misalnya untuk- ngomongin ini ya, gue misalnya baru bermain PUBG Mobile gitu. Oh, berarti ini jatuhnya untuk yang pemula lah, Iya. newcomer. Newcomer. Yang baru download PUBG Mobile, yang baru awal-awal juga Iya. join
mabar sama teman-teman Iya, warkopnya. aha. Kalau dulu ya, Mhm, dulu itu adalah memprediksi dari arah pesawat dan juga airdrop. airdrop. Itu Itu dulu sangat-sangat amat basic itu sekali. dulu. Yang kedua, lo Mhm. amanin seperempat dari circle-nya terlebih dahulu. Misalnya nih, Ah, berarti kayak dari RRQ tuh, kan seperempatnya mmm, tuh. oke. Nah, lo pasti kan berada di pinggirannya. Iya, at least di pinggirannya Yes, lah ya. terus perlahan-lahan masuk lagi ke seperempatnya, seperempatnya, seperempatnya. Jadi hitungannya seperempatnya kalau lo main slow rotation. Oh, Tapi slow, ada oke. beberapa juga yang ingin menabrakkan seperti tim RRQ yang sudah melihat satu pemain dari GPX yang, Yap, GPX atau SG? GPX. GPX, yes. Iya. GPX yang masih nge-scout juga cukup berani menurut gue untuk di Sanhok mereka memainkan vehicle. Sangat-sangat amat beresiko. Mereka bisa ditumbangkan dengan sangat amat mudah tadi oleh pemain-pemain RRQ. Namun dari GPX mereka tidak ingin bermain beresiko. Langsung menjauhi tim RRQ dan mengambil sisi area mata angin. Namun EVOS sudah standby di depan area mata mereka. Tepatnya masih berada di sekitaran Paradise. Iya, wah ini menjadi menarik dan EVOS sudah mulai mempersiapkan posisi mereka masing-masing cukup sedikit berjauhan lah ya walaupun nggak jauh-jauh banget posisi dari masing-masing individual. KF Laser, Micro Boy di sana ya dan juga Red Face. Tetapi di sisi lain Skylights Gaming bertemu dengan Boom kali ini. Beberapa nama sudah muncul di area-area elimination fit yang bisa kita lihat dan nampaknya Boom berhasil mendapatkan satu eliminasi poin pertama mereka kali ini. Yes, hebat sekali namun dari Putra Pitoy. Hati-hati Put. Putra kemarin dia mencoba untuk ngebacotin gue gitu di snapgram gitu. Akhirnya gue roasting balik. Tapi buat seru-seruan aja, ketawa-tawa aja. Namun dari seorang Micro Blue sudah bersiap satu pemain dari GPX League setengah darah bahkan sudah bisa di take down. Terperangkap di situ Oh my God. oleh pemain-pemain dari EVOS yang sudah set up defense terlebih dahulu. 3 versus 4 keadaan dan kali ini EVOS berada di atas angin. Begitupun dari GPX mereka terhenti sesaat, tidak langsung maju begitu saja untuk menggebrak satu demi satu pemain EVOS. Red Face Ya. nampaknya bakal coba untuk nge-flank mengambil area sisi lain, namun Bosku sudah menyadari juga adanya suara steps di sebelah kanannya dia. Begitupun dari Red Face, menyadari step dari Bosku, langsung nge-prone untuk sedikit menahan langkahnya Dona. Iya betul sekali kali ini. Di lantai 2 sudah mulai terlihat terpantau oleh mata Red Face dan Oh juga my God. Bosku terlihat. Mau dibukakan tembakannya dari seorang Red Face tapi masih ditahan untuk saat ini karena Bosku sudah mulai hilang visionnya di area-area bawah sana. Tetapi harus hati-hati Bosku karena kalau kelihatan sedikit seperti sekarang langsung saja diamankan nyawanya. Eliminasi pertama dikumpulkan oleh Red Face. Ini baru ngeror, bukan meong. Emang harus ada lu ya kayaknya ya. Bener. Enggak, karena ada Putra Pitoy sih lebih tepatnya sih. Gue sangat ngefans dari semua pemain EVOS, KF, Micro Blue, Red Face. Gue paling seneng adalah dengan Putra Pitoy alias Laser. Yang benar-benar permainannya kadang menjadi penyelamat juga untuk tim EVOS dengan placementnya. Begitupun dari GPX Hunt For You sudah ingin memberikan satu kokangan granat namun di cancel sedikit. Karena Red Face sedikit menarik mundur untuk mencari lagi sisa-sisa pemain GPX yang lain. Tapi ada pergerakan juga dari seberangnya. Micro Blue dan juga Laser jalan seirama, sudah mengetahui 2 pemain berada di rumah satu seperti rumah Padang ini. Ya ampun, ini bakalan dimajuin begitu saja 3 pemain bergerak move as a unit untuk menggerebek Rosemary. Guns for you. Datang perlahan-lahan namun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ada trap satu dari Molotov yang diberikan ke panas seperti lagu Gigi dari Arman Maulana, tapi Microbu lebih mengamankan Yuzi dan Rosemary. Tapi Hans for you tidak ingin menyerah begitu saja. Masih bertahan di sini last man standing namun gagal karena Lyzok mengambil dari area sebelah kanan dan berhasil menuntaskan GPX di hashtag 16. Dona. Wow. GPX nampaknya gagal untuk mengapak EVOS kali ini. Dan akhirnya kita bisa melihat EVOS mengeror. Ya walaupun masih di awal-awal seperti ini, tetapi 4 eliminasi secara clean berhasil untuk dikantongi oleh EVOS sendiri. Walaupun harus kehilangan satu punggawa mereka. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? 1 tukar 4, kemudian juga mereka masih di Paradise. Ini baru ngeror EVOS nih. Dapat circle Kenapa lagi. nggak dari kemarin begitu mainnya? Kenapa Dona? Karena lu baru ngekas kali. Oh iya kak. Ya juga ya. Baru-baru ngerosting hari ini. Jadi gitu, mesti di roasting dulu. Kayaknya iya sih. Itu ya? Ini mesti Putra Pito yang main deh. Oh enggak Dona. HFX kali ini cukup agresif ke arah alter ego yang tadi udah lo prediksi ya.
Bukan gua prediksi atas suruhan lu ya. Well, kita lihat saja nanti prediksi gua atas suruhan junior akan seperti apa. Alter ego di atas sana sudah benar-benar dipres oleh peluru-peluru panas yang dilontarkan oleh HFX Sinon untuk saat ini. Tetapi sementara waktu AE masih bisa untuk stay there, untuk bisa mengamankan posisi mereka masing-masing. Oh ya, oke. HFX masih terus memberikan gencaran-gencaran peluru ke arah Fonbit kali ini yang sudah terspotlight dengan cukup jelas. Di balik bebatuan namun dari Sinon pun juga harus berhati-hati karena di sebelah kiri adanya tembakan-tembakan reflect juga yang dilakukan. Namun lihat bagaimana mereka fokusnya ke arah vehicle yang dimiliki oleh pemain Alter Ego supaya sulit nanti untuk melakukan rotasi. Begitupun dari area sisi lain, Morph berdekatan kali dengan GPBR sang nggak pemuncak sih. Hashtag 2 klasemen berbeda 1 poin saja dengan Onyx. Akankah mereka berhasil lagi untuk menambah poin mereka lebih banyak? Bagaimana dari Morph? Bisakah mereka lepas dari jeratan-jeratan neraka untuk berada di sisi halaman kedua? Betul, untuk saat ini mereka masih berada di bottom posisinya dari Morph sendiri dan GPBR. Ini adalah kesempatan mereka karena Onyx sedang tidak bermain. Mereka harus banget untuk memaksimalkan Sanho kali ini untuk mengamankan eliminasi sebanyak-banyaknya. Sementara di sisi yang lain ada EVOS yang bertemu dengan RRQ nampaknya yang bisa kita intip dari Elimination Fit. Tetapi kali ini kita masih akan fokus ke arah Morph dan juga GPBR. Beberapa smoke juga sudah mulai dilontarkan atau dikeluarkan, tetapi ternyata Zai terspot tadi dan langsung aja diamankan eliminasinya. Oke, kali ini sudah berdekatan sekali seorang Sinon. Bagaimana dari Hardwest ingin membantai seorang Potato yang berdiam diri di balik smoke, namun juga Fonbit dan juga Super Una sudah standby untuk memberikan coveran di situ. Tapi lihat setup yang dibangun oleh pemain-pemain HFX ini yang gue demen. Dari Heaven pun mereka setup dari jarak jauh juga untuk menjaga sisi belakang. Namun gue pusing karena balik lagi ke GPBR dan juga Morph yang mereka sorot. Ini mana yang mau difokuskan buat di storyin dulu? Mungkin ya ganti-gantian kali ya, tapi Sebel sementara gua. waktu itu. Nah, muncul lagi di bagian Elimination Fit. Tadi ada beberapa nama yang muncul dan kali ini kita berpindah lagi ke 2-1 yang akan memantau-mantau di area-area depan mereka karena mereka masih berada di blue zone untuk saat ini. Dan ini dia yang tadi sempat gue bahas, EVOS bertemu dengan tim RRQ, ada Gerana tadi yang menghabisi setengah HP bar dari seorang Voldemort dan langsung aja mau dimajuin oleh seorang Lizard dan that's it. Lizard Esports berhasil mengeliminasi RRQ di posisi 15. Ini baru Putra Pito ini. Bagus banget mainnya, EVOS ngeror sudah mendapatkan 6 elimination point. Tentu ini tabungan yang sangat luar biasa banget, tapi dari 21 ingin membegal pemain-pemain dari HFX yang juga tertekan dari atas dan juga bawah. Namun dari 21 mendapatkan seorang Heaven tadi yang berjauhan dari rekan-rekannya. 21 masih sedikit bertahan di area blue zone dan Circle sudah mengecil lagi ke area Paradise sebelah kiri dan sudah disecure oleh Boom. Namun menurut gue lebih ke enak ke arah SG yang mereka tidak ada lawan siapa-siapa lagi di area sisi utara. Elang Utara is real man. Namun lihat BTR juga sudah standby di area selatan dan banyak begalan nampaknya dari area pulau sebelah kiri dan juga di selatan dari safe zone ini. Ya betul, BTR di bagian-bagian tenggara akan bersebelah-sebelahan dengan DG, tetapi DG nggak stay di sana dengan cukup lama karena mereka sudah mulai move ke bagian-bagian tengah dari circle sendiri. Tetapi dari area-area minimap kita bisa melihat DG langsung dieliminasi oleh BTR karena perjalanan mereka tadi tidak mulus. Langsung dihalau dari belakang oleh tim BTR. Nampaknya backstep is real man. Langsung dihantam begitu saja, selesai dengan cukup cepat. Namun lihat GD pun juga sudah mengambil sisi perbukitan dan DNW nampaknya terlalu lama untuk nge-secure dan Kimain cabut dia dan bahkan bisa di take down sedikit lagi, setitik darah lagi bisa diambil oleh seorang Debot. Tapi BNW yang lainnya berdisengage aja, nggak ingin bermain beresiko lebih jauh. Bagaimana dari Boom sudah mengamankan pemain-pemain dari Dewa United. Tuyul ter-take down bahkan di-secure ke arah lobby. Tapi lihat dari area pemain-pemain GD, mereka tidak terlalu terburu-buru untuk masuk ke dalam circle zone. Inilah gameplay yang dimainkan. Safe zone dibersihkan supaya mereka aman dari area backstep. Booms dapatkan lagi tambahan-tambahan utility. Emang smoke sih yang paling diperluin Don dengan circle ke arah sebelah kiri ini. Smoke ya diperluin banget ya, apalagi nanti ketika mereka harus menghadapi bagian-bagian open field. Tetapi kali ini BNW Kopinli
akan langsung saja menghadapi salah satu pemain dari tim Genesis Dogma Gates one by one situation close combat yang akhirnya dimenangkan oleh seorang Alan kali ini. Tapi harus melakukan healing terlebih dahulu. Sementara rekan-rekan yang lainnya dari Genesis Dogma Gates akan langsung mengeliminasi Kopinli dari BNW. Ya, cukup cepat kali ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 4 tim doang. Apanya tuh? DG, AFX, GPX, dan RRQ. Cukup cepat mereka. Langsung dituntaskan ke arah lobby, namun pemain-pemain yang masih hidup di area safe zone pun agak sedikit kelimpungan bagaimana mereka untuk masuk ke area-area dari jembatan Hatin, kemudian juga Paradise sebelah kiri, kemudian juga atas-atasnya bootcamp. Ini banyak open field yang terbuka, kemudian juga tim-tim yang sudah mengamankan sisi circle point pun juga enak banget nanti untuk menambah elimination point mereka. Begitu dari Okta, masih belum terlalu berani untuk membuka tembakan. Tampaknya mereka bakalan lebih ke arah main aman sih, biar pasti mendapatkan winner-winner. Namun dari EVOS, mereka memberikan gempuran lagi kali ini ke arah Genesis Dogma Putra Pitoy melawan teman-teman dari seprovinsinya dari Sulawesi Utara. Wow, betul sekali ya. Sebuah fun fact yang luar biasa tadi yang sudah disebutkan oleh seorang junior out in EVOS Meong kali ini. Tetapi nampaknya, iya nickname lu banyak banget ya. Gue juga pusing, lu sendiri yang bikin. Sementara itu, Void nampaknya sedang menjadi Udin untuk saat ini di game kali ini. Karena posisi mereka tidak maksimal untuk di sana kali ini. Dan dengan begitu menyisakan 11 tim, 31 player yang masih live, sementara yang masih utuh adalah GD, BTR, Boom, dan juga GPBR. Masih berlanjut lagi dari SG, mereka pun juga cukup terpaut jauh dari area sisi placement point. Tidak terlalu bagus, mereka harus keluar juga dari zona neraka tersebut. Namun EVOS lebih mengeror lagi dengan 3 playernya tanpa KF. Akankah mereka bisa menghabisi pemain-pemain dari GD? Smoke pun juga sudah dibangun nampaknya untuk menutup angle di mana mereka akan coba masukin ataupun nge-secure pinggiran-pinggiran circle terlebih dahulu. Namun Nicil memberikan kokangan granat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 ke arah duar bebek. Allahu Akbar. Gila sedikit lagi Nicil. Seperempat dari setitik darah lagi bahkan bisa di-secure. Langsung diamankan oleh pemain EVOS di sini. Ya ampun, tapi Red Face masih memberikan terus gempuran-gempurannya dan sudah ingin memberikan terus smoke juga tapi belum berhasil ke arah Boom. Tapi Daybot memberikan trap 2 cacing bahkan tertangkap di situ Lightsurf dan juga Red Face. Gila Daybot menggila pergerakannya ke depan dan langsung menghancurkan 2 mesin dari EVOS dan menjadi last man standing Microblue di sini untuk menghantam pemain GD yang lain. Wah, apakah Microblue akan berhasil untuk membalikan keadaan atau kali ini dia akan memilih plan B? Karena tadi nampaknya kalau kita intip ada sekitar lebih dari 20 edkit yang sudah diamankan di tangan Microboy sendiri atau lebih tepatnya 28 tadi. Well, let's see, karena untuk saat ini Microboy pun masih bisa bertahan dan sementara itu yang tidak bisa bertahan adalah pemain-pemain dari 21. Nampaknya mereka kali ini bertemu dengan tim BTRRA karena bisa kita intip dari arah elimination fit. Tapi yang tidak kita intip adalah ini dia yang sudah clear banget terlihat. Boom, Yami kali ini tertunduk lesu karena ada beberapa pressure yang fire yang dilakukan juga oleh tim BTR ternyata dari jauh sana. Yes, Dewa United pun sudah menggila, mereka tidak bermain terlalu aman kali ini, tidak bermain healing, namun 17 sudah disediakan oleh seorang Ucup. Tapi masuk ke dalam circle juga. Dan Boom kali ini mereka yang kelimpungan tadi di awal-awal mereka enak untuk mendapatkan circle tapi cepat untuk Okta. Gila headshot yang diberikan oleh Suksi. 2 player bahkan tapi dari area DU juga Nux memberikan pressure kanan kiri agak sedikit bingung dari Boom untuk mereka mendefense area. Begitu dari Blue Zone pun sudah menyerap juga perlahan-lahan dan Dewa United masih fokus ke arah Boom yang terjepit dari kedua area. Tapi dari DU mereka juga berhati-hati karena Smith pun juga perlahan masuk ke area teritorial mereka. Terus Boom pun selesai di #7. Yap, di #7 atau posisi nomor 7 untuk saat ini. Sementara GPBR juga menyusul untuk tereliminasi di posisi ke-6 itu tadi. Boom, gak enak banget posisinya kanan kiri, oke. Tapi nampaknya kita akan melihat fight yang selanjutnya yang akan terjadi, yang akan pecah nampaknya dari tim BTRRA yang sudah bisa melihat posisi dari tim Genesis Dogma Gates. 1 granat mematikan yang langsung mengeliminasi seorang Boom dan nampaknya seorang Genfos akan mencari-cari lagi the last man standing dari tim Genesis Dogma Gates yang sudah berada di balik batu tersebut.
Saat itu SP-nya tinggal seperempat, masih belum di finish, keluar kali ini dan Daebot pun langsung tereliminasi di tangan tim BTR. Luxi lagi kali MVP-nya, namun tadi SG mereka juga sudah masuk ke area DU begitu saja, tapi lihat BTR yang lebih mengamankan GeForce dari area sisi jauh. Gila, matanya benar-benar tajam sekali ke arah pemain SG yang tertangkap walaupun badannya kering. Tapi bots di area Broken Wall tadi gagal untuk mencoba mengambil satu demi satu, dan ini angin enak banget untuk Bigetron Red Alliance. Mereka mendapatkan winner chicken dinner-nya dengan 4 player yang masih aktif, Dona. Yap, 4 player masih aktif. Hanya tersisa 2 tim saja lawan untuk tim BTR RA sendiri, yang dimana EVOS yang menyisakan seorang Microboy masih berada di luar zona melakukan healing terlebih dahulu. Sementara itu Dewa United masih menyisakan 2 pemain mereka yang sekarang untuk saat ini bahkan terkena granat dari GeForce. Oh my god. Gila, GeForce dari area jarak jauh aja masih bisa mendapatkan satu pemain tersebut dari Zuxi, cukup atraktif dan bahkan diselesaikan oleh GeForce lagi dengan double bomb yang diberikan EVOS. Ngeror kali ini. Tidak EVOS meong lagi, enggak, ini masih match pertama. Belum melihat nanti Erangel dan Miramar. Jadi jangan terlalu senang untuk EVOS. Kalian juga harus memberikan permainan-permainan yang luar biasa sekali, namun not bad untuk di Sanhok kali ini. Di Paradise kalian luar biasa, dan nampaknya winner chicken dinner pun akan dikantongi dengan cukup mudah untuk tim Bigetron Red Alliance. Gue pikir tadi akan boom gitu, udah mengamankan sisi tengah, ngamanin kompon. Ternyata mereka di sandwich dari area area manapun. Tapi 2 DU dan juga BTR kan kanan kiri mereka sekaligus. BTR mainnya nggak notebook gitu, mereka nggak cuma stay kompon, mereka bergerak. Kemudian juga mengambil sisi-sisi perbukitan, open field, dan semua area juga mereka amankan. Namun lihat Micro Blue. Nggak apa-apa. Tadi mencoba peruntungan dengan satu granat. Kenapa sih? Dan that's it, winner chicken dinner berhasil untuk diamankan tim Bigetron Red Alliance dengan total berapa eliminasi poin di sana, Junior? 16, 5, 5, 4.